Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wonten ngasanipun para sesepuh binesepuh ingkang tahap dihormatan, wabil khusus para ulama, para kiai, para ustaz, dan para santri ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo sarengan wonten ing kasempatan menika kita tansah bersyukur dumateng marang Allah Subhanahu wa taala. Dene kanthi limpahan rahmat anugerah lan nikmatipun sehingga kita saged sarengan makempal manunggal wonten papan panggenan ingkang penuh berkah. Menika dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita berkunjung dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang dados panutan umat, ingkang dados uswah hasanah dumateng kita sedaya, sehingga saged bimbing, saged dipun contohi utawi dados qudwah hasanah dumateng kita sedaya selaku umatipun. Pramila mugi-mugi kita sedaya mangke dipun akui dados umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, menawi dipun tingali wonten panggenipun sejarah bilih kelahiranipun Kanjeng Rasul menika dipun paringi tanda-tanda kenabian. Ing antawasipun nggih menika rikala kelahiranipun Kanjeng Rasul wonten papan panggenan naminipun Persia, cara saniki namine Iran. Masyarakatipun menika nglampahi perbuatan syirik inggih menika menyekutukan Gusti Allah taala. Amargi wonten api utawi istilahipun geni ingkang murub terus boten nate mati. Naminipun api abadi. Menika yang godhong itu namanya apa? Merapen. Karena hal yang sangat luar biasa oleh masyarakat setempat kemudian disembah. Nah, inilah bentuk kesyirikan yang beredar pada saat itu di negara yang namanya Persia. Di saat Nabi kita lahir, maka api abadi yang mana itu simbol kesyirikan ternyata Allah padamkan seketika itu, dan inilah kenapa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi, yaitu dalam rangka untuk menghentikan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kenabian berikutnya yaitu bagaimana ambisi dan keinginan seorang raja yang namanya Abraham, yang mempunyai sifat iri dan dengki karena begitu ramainya orang-orang Mekah memuliakan Ka'bah Al-Mukarramah, yang senantiasa selalu beribadah dan tawaf di sana, walaupun tawaf dan ibadahnya mulai penyelewengan sejak adanya kanan kiri itu adalah berhala-berhala yang ada. Akan tetapi Raja Abraham ini pun mempunyai sifat iri dengki. Kenapa orang-orang Mekah memuliakan Ka'bah? Maka iri dengki itulah oleh Raja Abraham berkeinginan bagaimana ingin menghancurkan Ka'bah, tapi krono izin langi dari Gusti Allah boten saged nggih menika merusak Ka'bah Al-Mukarramah. Para rawuh ingkang kula hormati, dua tanda kenabian itulah yang tertulis di dalam sejarah, sehingga
situ dikatakan bahwa Nabi kita lahir, yaitu tahunnya adalah tahun gajah, karena saat itu pasukan yang akan mengajukan Ka'bah dengan sebagian membawa atau naik gajah. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun dadosaken utawi dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala dados uswah hasanah. Wonten ing ayat Al-Qur'an dipun ngendikaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri pribadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang agung, suri teladan yang baik. Kepada siapa yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah? Ayat berikutnya menjelaskan liman kana yarjullah, yaitu bagi orang yang hidupnya senantiasa mengharap rahmat ridhonya Allah Ta'ala, wal yawmal akhir, dan juga orang yang senantiasa beriman kepada hari akhirat. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dimanapun kapanpun berada, yang senantiasa dalam keadaan qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, senantiasa berzikir, ingat teman-teman saudara Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita semuanya menjadi umat beliau, kita semuanya menjadi penerus risalahnya beliau. Apalagi kalau kita tadi saksikan para santri yang begitu semangatnya dalam rangka mensyairkan mengandung daripada Simtuduro, ya, ini merupakan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, itu berarti menunjukkan bahwa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah turunkan rahmat ridhonya untuk kita sekalian, yaitu nantinya kita bersama dengan beliau masuk surganya. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, ajaran Islam itu tidak hanya sekedar mengajak umatnya beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar mengajak hablum minallah saja, tapi ternyata juga hablum minan nas. Terbukti apa? Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh, memberikan teladan, yang senantiasa membantu orang lain, yang senantiasa bagaimana memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini senantiasa dilakukan oleh beliau. Bahkan baginda Rasul ini kalau kita lihat memang tidak hanya sekedar mengajak umat manusia secara ibadah yang sifatnya vertikal, tapi juga horizontal. Makanya diabadikan dalam sebuah syairan itu yang sangat masyhur sekali, namanya syair Tampolaton. Ini para santri bisa mengiringi juga ya. Yaitu bagaimana kita ini ternyata berbuat baik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beribadah kepada-Nya. Hadirin rahimakumullah, wonten ing syair diperhatikan kelawan Gusti kang maha suci kuduran bulan rimalan bengi ditirakati diriya boy dikir lan sulo jangan dilali dikir lan sulo jangan dilali. Monggo sareng-sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaki wa tari
Gundeli nolong wengi utamanipun nggih menika nglampahi salat gangsal wekdal. Niki penting amargi antawisipun kita selaku hamba utawi selaku makhluk niku kedah manembah menyembah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kanthi salat menika lah mugi-mugi kita sedaya saged parek cedhak kalih Gusti Allah. Kita saged sholat, kita saged ibadah krana ana contoh saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usolli. Dadi awake dhewe iso sujud rukuk niki krana utusanipun Allah naminipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula dipun pangeti wonten ing dalem menika kita matur sembah nuwun dumateng Gusti Allah nggih sekaligus ndongaaken Kanjeng Rasul kanthi maos ngatangaken sholawat. Para rawuh hadirin rahimakumullah, Gusti Rasul kuduk nggih saged istilahipun dipun contoh pripun pribadi lan keikhlasanipun anggenipun dakwah, anggenipun nyebaraken Islam. Rikala semanten di saat Rasulullah dipun perintahaken sak sampunipun dipun tilakan garwa menika Ibu Siti Khadijah, dipun perintahkan dening Allah Ta'ala nggih menika dakwah wonten ing suku Thaif. Rikala dakwah wonten ing suku Thaif niku boten disambut meriah kados ngeten iki, ananging malah justru para pemuda, para premannya suku Thaif diperintahkan oleh para kepala sukunya untuk menghalau dakwahnya Nabi. Bahkan beliau pun dilempari batu. Ya, itulah yang namanya resiko dakwah, resiko daripada seorang mubaligh, ya, seorang dai. Maka alhamdulillah pada kesempatan berbahagia kali ini kita ngaji bersama seperti ini tanpa ada aral melintang, tanpa ada hambatan kita bisa ngaji. Alhamdulillah. Beda dulu zaman Rasulullah. Ibaratnya dakwah itu toh nyawa, taruhannya adalah nyawa. Maka khusus para santri, alhamdulillah kebetulan yang namanya Pondok Pesantren Tarbiyatul Hasanah sok ada kala juga main bola pagi-pagi. Saya pas lari-lari di lapangan, ngerti nggak dengan saya mas? Ya, main bolanya ini kan harus belain apa? Patriot ya saya. Di Patriot itu saya sukanya lari-lari di situ. Nah ini para santri saya main bola pakai sarung, kadang bajunya dilepas, betul enggak? Ya, kalau dilepas, nah, saya senang sekali. Karena apa? Nun sewu, ini adalah kader penerus perjuangan Islam, perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW diutus, diperintahkan oleh Allah. Di antaranya pun adalah alladzina walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tugasnya Nabi itu, di mana Allah telah mengutus seorang Rasul di kaum yang ummi. Fungsinya Rasul itu adalah yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan mengajak umat manusia untuk senantiasa bagaimana diri pribadinya menjadi manusia yang suci. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan juga mengajarkan kitab dan hikmah. Dan inilah para santri yang bahagia, khususnya ya santri Tarbiyatul Hasanah. Anda semuanya, kalian semuanya, panjenengan semuanya adalah generasi penerusnya Rasulullah, yang mana nanti setelah besar kemudian disebar atau istilahnya ditugaskan dakwah oleh Pak Yai bagaimana menyebarkan risalah Nabi Muhammad, yaitu memegang 3 hal tadi. Yang pertama, tugasnya adalah seorang yang senantiasa mentilawahkan Quran, yatlu alaihi ayat. Wa yuzakkihim, yang kedua adalah bagaimana mengajak umat manusia untuk bersih hatinya, untuk bagaimana dirinya suci, karena kita nanti akan kembali kepada Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 3 adalah senantiasa membacakan, yaitu Quran dengan hikmah dan bijaksana. Disinilah kenapa Rasul pun mengajak kepada kita supaya hati kita selalu bersih, supaya kita ini hatinya baik, suci, jangan sampai kabujuk gunung biare dunya, gampang kabujuk nafsu angkara ing bebae sing kebiare dunya ingat meri suke tonggo.
gerakan sholat secara fisik, tapi kita kepingin supaya bagaimana hati kita, pikiran kita pun juga ikut sholat. Inilah pentingnya kita senantiasa mensucikan diri, sehingga di saat kita semuanya mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti disitulah kita rasakan maha besarnya Allah Ta'ala. Kita maha besarkannya, sehingga di dalam hidup kita ini, kita kecil adalah manusia yang tidak punya apa-apa. Kita ini manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Yang punya daya kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita tidak bersombong. Dan ada yang bisa kita sombongkan di muka bumi ini. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita bahwa ilmu yang kita miliki itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit ilmu yang kita miliki. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, siapapun di antara kita yang diberi ilmu sedikit oleh Allah Ta'ala ini, mari kita gunakan dan kita manfaatkan betul. Bagaimana menjadi ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang senantiasa bermanfaat, memberikan maslahat kepada umat. Jangan sampai ilmu yang ada ini kemudian membuat sombong diri kita, membuat takabur diri kita, membuat ujub diri kita, bahkan menganggap diri kita paling hebat. Jangan. Inilah yang perlu kita pelajari, khususnya para santri yang sedang masa belajar. Mari kita belajar sungguh-sungguh para santri, dan tantangan yang sekarang dengan tahun yang akan datang bisa jadi lebih berat. Ya, dari para santri sekarang ini adalah subhanallah, rizalullah. Sekarang itu masih anak muda ini para santri, tapi besok adalah menjadi rijal, ya, menjadi seorang pemuda, bahkan menjadi orang dewasa yang tugasnya adalah mensyiarkan Islam. Ya, ini oleh karena itu mari para hadirin rahimakumullah, kita doakan bersama-sama para santri yang bersama-sama kita di malam hari ini, semoga menjadi anak yang soleh, amin Allahumma amin, ya, menjadi penerus perjuangan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya akan memberikan keberkahan kepada lingkungan sekitarnya, amin Allahumma amin. Sikap semanten atur kawula para rawuh, nggih bener sandalu-dalu, insyaallah meniki enten hikmahipun sedaya menika dipun ridhoni dening Allah, amin Allahumma amin. Sikap semanten atur kawula menawi kaitan dengan bermatur nurungi samudra para sami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.